Halo guys, balik lagi di Podstat Podcast Statistika. Hari ini kita balik lagi nih sama aku, Meli. Aku Dila. Dan kita hari ini temanya kayak item-item. Iya. Dan ini Oktober, kayak udah vibe-nya udah cocok. Halloween Ya, gitu ya. Halloween kayak Jadi cerita-cerita horor. agak beda podcast kali ini sama sebelum-sebelumnya. Kita nggak ada narsum kali ini karena kita bakal bawain sesuatu yang beda gitu. Nah, by the way Dil, kan aku tuh ceritanya abis banget pindah kosan. Dan kita kan sekosan ya. Iya. Sebenarnya tuh aku pindah kosan itu bukan gara-gara kamar mandinya di luar doang, tapi karena aku dapat experience horor. Dan ini bakal jadi kayak pembukaan dari cerita-cerita kita horor yang lainnya. Jadi aku mau cerita dulu nih ya. Waktu itu aku tuh baru balik kosan itu sekitar jam 2 atau jam 1 atau jam 2 pagi. Ya itu emang aneh, tapi aku baru radif dan lain sebagainya. Terus waktu itu kan aku kamar mandi luar. Jadi aku tuh kalau mau ke kamar mandi mau cuci muka dan lain sebagainya tuh nggak bisa di kamar nggak bisa di kamar, jadi harus keluar kamar. Terus aku tuh ceritanya lagi buang air kecil dan aku nggak bawa sabun cuci muka dan lain sebagainya, jadi aku harus balik ke kamar kan. Ambil dulu. Waktu aku balik ke kamar buat ngambil itu aku istilahnya mau keluar nih, terus tiba-tiba keran kamar mandi itu nyala semua, tapi posisinya kamar orang tuh gelap, terus kayak ketutup semua gitu. Jadi aku mikirnya apa ada orang ya, tapi kayak nggak ada suara cepet gitu, nggak ada orang tuh, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba nyala gitu. Tiba-tiba nyala. Terus karena aku takut, jadi kayak ini ada apa ya, aku takut. Terus ini aku nggak jadi keluar, aku tutup pintu aku, terus kerannya mati semua waktu aku tutup. Terus aku mikirnya kok aneh ya, terus akhirnya aku mikirnya oh kayaknya apa orangnya udah selesai gitu ya. Terus aku posisinya langsung keluar lagi mau cuci muka, karena aku make upan kan, mau cuci muka, aku buka tiba kerannya nyala lagi. Dan keran yang nyala tuh bukan keran kamar mandi, tapi keran buat wudhu juga. Jadi bener-bener literally semua kerannya itu nyala semua dan posisinya nggak ada orang. Karena aku takut, akhirnya aku tutup kamar lagi dan kerannya mati lagi. Jadi ya, jadi gitu. Jadi kemungkinan besar kayaknya bukan anak kos. Ya, mungkin anak kos dulu ya, anak kos dulu kali ya yang bisa nggak tahu sekarang gimana kisahnya. Nah, karena aku udah nih ya, jadi kayaknya kita bakal bacain cerita-cerita horor. Jadi aku merinding barusan cerita. Jadi kita kayaknya bakal bacain cerita-cerita horor dari teman-teman. Dari teman-teman ya. Mungkin bacain deh satu cerita dulu. Jadi waktu SMP nih ya, nih salah satu orang nih lagi kedatangan saudara-saudaranya yang dari luar daerah. Nah, saudara-saudaranya itu kayak stay gitu loh di rumahnya nih orang, dan jadinya nih orang harus pindah kamar gitu ke kamar yang jarang ditempatin. Jadi kayak kamar yang dia itu jadi kamar buat saudara-saudaranya tidur gitu. Jadi dia pindah lah. Nah, posisi kamar barunya dia itu emang kayak tempat kosong gitu dan belum pernah dipakai sama sekali buat kamar. Jadi kayak kosongan aja gitu. Cuman karena kepepet banyak saudara datang, jadi ya udah dia mau nggak mau harus tidur di sana. Nah, semenjak si dia ini tidur di kamar mandi di kamar baru ini, hampir setiap tidur dia tuh selalu kayak ketindihan. Tahu kan ketindihan yang susah gerak pas tidur. Gak tahu kenapa setiap tidur mau lagi capek ataupun enggak, itu pasti aja selalu ketindihan. Suatu hari nih ya, dia itu lagi tidur kayak biasa dan pas tengah malam dia kebangun. Tapi ya kayak biasa aja gitu, kayak kebangun biasa. Setiap kebangun tuh dia selalu posisinya ketindihan aja terus. Atau kalau katanya bahasanya dia tuh rep-repan gitu. Dan kalau lagi ketindihan posisinya kan pasti nggak bisa gerak. Jadi kayak kita udah bangun tapi tubuhnya tuh nggak bisa digerakin sama sekali. Jadi kayak melek doang gitu nggak sih? Pernah kan ketindihan? Nah, karena dia udah kebiasa ketindihan, jadi ya udah dia kayak cuek aja gitu, kayak ya udahlah tetap aja tidur. Tapi gak lama setelah itu dia itu kebangun lagi dan nyoba melek. Dan pas dia melek, dia itu ngeliat sesuatu. Dan sesuatunya tuh ada Mbak Kunti di depan kasur. Di depan kasur lagi melotot. Gila, itu langsung takut banget. Tapi karena posisinya lagi ketindihan dan dia gak bisa gerak, dan takut banget. Karena setiap dia melek, dia tuh selalu ngelihat Mbak K melototin dia di depan kasur. Jadi bener kayak lagi tidur terus ada Kunti. Iya. Tapi
lebih serem Tapi lagi. itu bukan mimpi kan ya? Bukan, tapi aku bakal lebih takut lagi kalau misalnya kayak ketindihan ya, terus buka mata, terus benar-benar kuntinya di atas, terus posisinya kayak nggak bisa Iya. tutup mata gitu. Aduh, mana kalau ketindihan tuh kayak nggak bisa teriak nggak sih? Kayak bener-bener diem, Diem, kayak bener-bener nggak bisa diem. gerak, Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Nah, karena dia ketakutan banget dan mau lanjut tidur juga nggak bisa, jadi dia tuh baca doa-doa kayak ayat kursi dan anas gitu. Ya tapi emang bisa nggak sih kayak Iya, doa dalam bisa, hati bisa. gitu kan? Nggak komat kami juga bisa. Setelah itu ternyata Mbak Kuntinya tuh hilang. Setelah kejadian itu dia nggak pernah sama sekali mau tidur di kamar itu, dan kamarnya tuh langsung disolatin sama bapaknya dia dan Pak Ustadz. Pokoknya di situ dia kapok banget dan mungkin aja nih ya tuh kamar emang ada penunggunya dan gak suka kalau itu kamar dijadiin kamar. Emang bener kayaknya dia nggak usah tidur di situ sih. Nggak usah ditempatin lah kamar itu. Mau berteman kali ya. Takut banget kalau Mbak Kunti. Next kali ya. Lanjut ke cerita yang ketiga ya. Malam itu aku tidur sekitar jam 12:30 pagi. Terus tiba-tiba aku kebangun sekitar jam 3-an. Nah, tapi aku tuh nggak tahu beneran kebangun apa cuma mimpi. Itu emang beneran senyata itu gitu loh. Terus pas tidur, itu di belakang aku ada guling. Nah, pas keadaan kebangun, itu badanku tiba-tiba kaku, nggak bisa gerak, even kepala pun nggak bisa noleh, rasanya di belakang tuh kayak ada yang nahan. Nah, sama ya kayak yang tadi, kayak ketindihan tadi ya. Terus aku coba teriak manggil ibuku karena kamarnya sebelahan kan sama kamarku. Tapi entah kenapa aku rasanya udah teriak tapi nggak ada yang dengar suaraku. Aku pun juga nggak dengar suaraku sendiri. Dan akhirnya aku paksain buat badanku gerak, buat noleh ke belakang ke arah guling. Dan aku juga paksain di pikiranku kalau itu cuma mimpi. Tapi balik lagi aku nggak tahu itu beneran atau mimpi. Tapi kayak nyata banget. Kayak bener-bener nggak bisa bangun gitu Ya. Terus btw ini posisi mataku tuh kebuka. Jadi aku nggak bisa lihat kamarku super gelap kayak biasanya. Tapi ini aku kayak merem melek gitu karena takut kalau melihat sesuatu. Oh yang ini belum disamperin. Terus setelah beberapa menit, akhirnya badanku bisa mulai gerak perlahan buat noleh ke belakang ke arah guling, buat mastiin ada yang nahan apa enggak. Taunya nggak ada apa-apa. Ya udah deh, aku balik tidur lagi kan kayak biasanya. Terus sampai sebelum azan subuh aku bangun lagi. Nah, ini aku beneran bangun karena aku cek HP jam berapa dan denger yang ngaji sebelum azan subuh. Ada nggak sih? Dan di situ posisi kamarku kebuka, terus ayahku masuk ke kamar terus nanyain, kenapa tadi kok teriak manggil ibu? Terus aku jawab, tadi badanku nggak bisa gerak. Sampai paginya tuh orang tua aku mau berangkat kerja, aku keluar kamar, buka kunci, terus mau pamitan kan, aku sadar kalau kamarku kekunci dari dalam. Pasti orang luar nggak bisa buka dong. Terus tadi siapa yang nanyain aku pas pagi? Aku tuh paling gak suka kalau setan mirip-miripin orang yang kita kenal gitu loh. sekitar. Soalnya jadi gak bisa bedain gitu loh, kayak orang setan Dia apa kan enggak. merasa udah nggak mimpi lagi Iya, kan. dan dia ngerasa oh dia udah bangun nih, udah bangun gitu. Mau disamperin bapak lagi kan kayak ngerasanya udah ini ya, udah aman gitu. Untung gak diri, atau kayak gak di ini, untung diajak ngomong dulu. Iya. Aku masih mending kayak setan wujudnya dia itu loh kayak kunti, kayak pocong. Daripada kayak orang asli, apalagi yang deket banget sama kita. Tapi Udah dia merinding notice sih. tapi dia notice nggak ya kayak melayang atau enggak? Kayak nggak notice. Masih orang bingung, coba sih bangun ya. Ini bakalan jadi cerita terakhir dan ada videonya. Ini nanti kita habis bacain, kita bakal Lihat videonya. bakal lihat videonya. Dan kita sebenarnya belum lihat videonya sama sekali. Oke, jadi aku mau ceritain dulu. Ini cerita terakhir dan kayaknya bakal jadi cerita yang paling horor. Jadi ini kejadian waktu bulan kemarin, masih baru banget. Waktu itu di rumahnya ini ada ibu, kakak, dan adiknya dia gitu. Sama dia, jadi berempat lah ya kurang lebih. Seperti biasa, setiap sore menjelang maghrib, adiknya tuh selalu nangis, nggak tahu kenapa, kayak nangis aja gitu. Terus ibu dan kakaknya dia itu nyamperin dan kayak ngehibur gitu, kayak jangan nangis gitu. Terus waktu adiknya udah nggak nangis, si kakaknya itu bikinlah satu sebuah video yang tadi dia rekam.
Terus dia ngelihat itu dan kaget banget waktu lihat videonya tuh di akhir ada ngomong amin gitu. Amin. Terus kakaknya otomatis panik dong. Ada suara selain mereka bertiga. Dan suara itu tuh kayak laki-laki. Padahal waktu maghrib itu cuman ada mereka bertiga aja di rumah. Ya kan nggak ada ayahnya Oh tadi. ya. Jikalau itu suaraku pasti terdengar dari sebelah kiri HP. Tapi ini ada di bawah persis. Apakah itu suara jin atau sebangsanya? Mau lihat nggak? Lihat. Lihat dulu ya guys. Sama dulu. Di fullin. Hidungnya mampet. Kok nangis komplot? Demam. Pusing kepala. Tandanya nggak punya duit. Oh, Wah ya, keras banget merinding aku. Itu amin gitu. Amin gitu. Langsung merinding sumpah. Dari bawah lagi. Nggak suka. Boleh nggak sih? Boleh yang lain. Boleh. hidungnya mampet. Demam. Kirain tuh yang bakalan kayak amin gitu Ya, aku pikir kayak pelan gitu kayak Pelan gitu, amin ternyata. gitu. amin bener-bener Dia ngalahin ngaminin suara apa? mbaknya Iya. nggak sih? Ya ngambil apa sih? Nggak tahu ya kalau makhluk kayak gitu kan biasanya cuma ngeluarin kata-kata yang gitu-gitu kayak amin kalau nggak manggil atau nggak apa gitu loh. Merinding banget sih itu. Nanti kalian harus lihat videonya. Iya. Itu kayak kayak detik keberapa detik ke bentar banget kok kayak 10 detikan gitu. Cerita terakhir ini paling Iya. seru soalnya ada Ada videonya. nyatanya gitu Nah. yang Amin. videonya ada suaranya benar-benar kita merinding. Ya, mungkin menurut kalian mana cerita yang paling horor? Kalau menurut aku yang ke-6. Ya. Ada benar-benar kita bisa ngerasain juga kan. Dan tuh kalau kalian dengerin kenceng itu bener sekenceng itu Kenceng ngomong itu aminnya. ngalahin suaranya si mbaknya yang video. So buat kalian vote Punya- cerita yang paling seru, Iya. cerita yang paling horor mana? Dan kalau kalian punya cerita horor lainnya, Kayaknya boleh diceritain. boleh ceritain dan mungkin kita bakal bikin lagi kali ya video-video reaction Oh, kayak iya. gini. Walaupun agak merinding tapi kita Iya. juga Tapi seru, kepo. jujur seru banget. Iya. Apalagi yang amin. So gitu aja kali ya dari kita. Dan jangan lupa nonton podcast sebelumnya dan podcast lainnya. Selanjutnya. Yes. Begitu, itu aja dari kita. Bye bye.